Oke para citizen, kita lanjut part 2 review film From Strike AS to XXX. Jadi pada puting itu Tengkorak Si Mariam tidak bisa molor dan tidak ngena cicing karena dia terus mendapatkan ribuan chat dari orang-orang. Dan perlu kalian nyawa para citizen, yang mengechat si Mariam ini tidak lain dan tidak bukan adalah teman-teman prianya sendiri dan para mahasiswa yang ada di kampusnya. Kalau kata pepatah mah ya, sepintar-pintarnya kalian menyembunyikan duren, pasti akan tetap tercium juga baunya oleh tetangga. Dan sampai di sini saya baru menyadari bahwa di balik film ini ada rahasia ilahi. Pasti kalian pernah dengar bahwa kalau ngomong yang baik-baik aja karena omongan adalah doa. Nah, di awal film Tengkorak Si Mariam ini kan bercanda ngomong ke si Joli, saya emang gak mau jadi pelayan, saya mah nanti mau jadi bintang film Parna saja biar cepet dapat duit. Padahal pada saat itu Tengkorak Si Mariam cuma bercanda, tetapi ternyata omongannya itu justru malah menjadi doa dan terkabulkan. Oke, kita lanjut bahas filmnya. Pada malam itu terlihat Tengkorak Si Mariam kebingungan mengapa orang-orang satu kampus bisa mengetahui tentang identitas aslinya sebagai Belnox. Sontak saja pada saat itu Tengkorak Si Mariam pun langsung teringat kepada sosok si Udin, karena hanya Tengkorak Si Udin sajalah yang diberitahu kebenarannya oleh si Mariam. Tanpa banyak bacot, Tengkorak Si Mariam pun langsung menghampiri si Udin. Pada saat itu Tengkorak Si Mariam langsung mengatakan kepada si Udin, "Heh Udin, ari maneh nanaonan? Kan aing udah bilang kamu jangan ngemeng sama siapa-siapa." Pada saat itu si Udin hanya meminta maaf dan mengatakan kepada Mariam bahwa pada saat itu dia tidak sengaja memberikan handphonenya kepada temannya karena dia sedang abok. Sekalipun Tengkorak Si Udin ini sudah meminta maaf kepada si Mariam, tetep si Mariam nyarocos nyare kanan si Udin. Sampai pada akhirnya si Udin pun mengatakan kepada Mariam, "Mariam, ari maneh ku gelo jadi awewe ya. Sekalipun tidak saya kasih tahu ke teman-teman dan tidak saya sebarkan sama teman-teman, mereka sudah pasti pada tahu sendiri karena video kamu itu kesebar di internet. Kamu nyaho tidak?" Pada saat itu Tengkorak Si Mariam baru mendapatkan hidayah dan baru menyadari bahwa alangkah belegugnya dirinya. Ya udah pasti film kayak gitu dibuat untuk dijual dan untuk ditonton, di mana semua orang akan bisa mengunjungi situs tersebut dengan bebas. Emang dasar balegug kamu Mariam ya. Singkat cerita, isuk-isuk pun Caang terlihat pada pagi itu Tengkorak Si Joli nyamperin si Mariam yang sedang ngalamun dan ngabagug sendirian saja. Yang kemudian si Joli mengajak si Mariam untuk ngagibah dan mengatakan kepada Mariam, Mariam, kamu tahu tidak? Sekarang lagi viral. Katanya ada mahasiswa di kampus kita yang bekerja sebagai bintang film Parna. Tentu saja pada saat itu Tengkorak Si Mariam langsung merah mukanya dan ya galegepan gitu, nggak bisa ngomong apa-apa di depan si Joli. Dia hanya bilang, "Iya, saya juga nyaho." Sampai pada akhirnya Tengkorak Si Mariam pun memberanikan diri untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Joli, bahwa mahasiswa yang sedang viral itu adalah dirinya. Terlihat pada saat itu Tengkorak Si Joli pun sangat teruas dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mariam. Sampai pada akhirnya Mariam pun meyakinkan kepada Joli bahwa wanita yang bernama Belnox itu adalah benar-benar dirinya. Sontak saja Tengkorak Si Joli pun langsung membawa Mariam kabur dari sana dan menanyakan, "Mariam, ari kamu kenapa tidak jujur sama saya?" Pada saat itu Mariam mengatakan bahwa Joli terlalu baik sebagai teman, tetapi pada akhirnya Mariam pun menjelaskan kenapa dirinya terjun ke film tersebut, karena orang tuanya sedang mengalami kesulitan ekonomi sedangkan dia membutuhkan banyak uang untuk membayar kuliahnya. Tiba-tiba saja handphone Joli pun mendapatkan notifikasi dari pihak majalah kampus di mana mereka ingin mewawancarai Mariam. Yang kemudian Joli pun menyarankan kepada Mariam agar Mariam menerima tawaran tersebut. Perkenalkan, wanita ini adalah dari pihak majalah kampus dan ya tidak perlu hese-hese, kita panggil saja dia Siti. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Tengkorak Si Mariam pun menemui si Siti, dan pada saat itu si Siti mengatakan kepada si Mariam bahwa saat ini adalah kesempatan Mariam untuk menjelaskan kepada semua orang, karena nanti artikelnya si Mariam ini akan diterbitkan dan akan dibaca oleh seluruh mahasiswa di kampus tersebut. Pada saat itu Tengkorak Si Mariam pun menjelaskan kepada si Siti alasannya kenapa terjun ke film tersebut adalah karena orang tuanya sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu membayar kuliahnya si Mariam sebesar $60.000 per tahun.
Pada akhirnya timbullah part yang sangat membagongkan dari tangkurak si Maryam ini, di mana pada saat itu si Siti mengatakan kepada si Maryam bahwa ya kan nyari duit masih banyak jalannya. Maryam, kamu teh bisa jadi pelayan, bisa jadi pembantu, terus kenapa malah milih jalan itu? Tangkurak si Maryam malah menjawab bahwa untuk menjadi pelayan itu sangat tidak punya harga diri gitu. Sampai pada akhirnya si Siti mengatakan kepada si Maryam, lah apa bedanya sama jadi pemain bintang film itu? Asli sampai sini teh Aing sangat gorget sekali ya sama si Maryam, karena dia teh terus membela diri dan mencari pembenaran untuk dirinya, bahkan mengatakan kepada si Siti bahwa main film Parna itu adalah sebuah seni dan sebuah tindakan feminim dari seorang wanita. Sampai pada akhirnya tangkurak si Siti pun menanyakan kepada si Maryam, Maryam, terus bagaimana kumaha kalau sampai emak sama bapak lo nyaho? Dengan pedenya si Maryam mengatakan bahwa emak sama bapak saya kan tinggalnya teh di kampung, mereka juga nggak pernah main internet, nggak bakal nyaho mereka mah tentang hal ini. Mulai sejak saat itulah tangkurak si Maryam diberi julukan oleh orang-orang yang ada di kampusnya dengan sebutan peluncur. Sampai pada akhirnya karena tangkurak si Maryam ini sudah tidak tahan lagi, dia pun langsung mendatangi komunitas perlindungan wanita di kampus tersebut dan mengeluhkan tentang apa yang telah dialaminya. Pada saat itu pihak perlindungan wanita dari kampus tersebut pun mengatakan kepada Maryam bahwa mereka sepenuhnya mendukung dan akan melindungi Maryam. Dan di akhir pembicaraan sang petugas mengatakan kepada Maryam bahwa Maryam harus memberitahukan kejadian ini kepada keluarganya karena support dan dukungan terbesar adalah dari pihak keluarga. Tapi kalau ngelihat dari kondisinya tangkurak si Maryam, boro-boro dia teh mau ngomong ke keluarganya ya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat tangkurak si Siti pun datang menemui si Maryam, dan pada saat itu si Siti menyampaikan kepada si Maryam bahwa artikel tentang Maryam sudah berhasil diterbitkan di kampus tersebut. Tetapi yang membagongkannya adalah tangkurak si Maryam ini bukannya hatur nuhun gitu, terima kasih kepada si Siti, tetapi justru dia malah menyalahkan Siti. Padahal di dalam artikelnya si Siti berusaha menutupi kesalahan si Maryam dan mengangkat namanya si Maryam. Jadi dimanusiakan gitulah dalam artikel itu si Maryam teh. Tetapi si Maryam teh justru malah memarahi si Siti dan menyalahkan. Pada saat itu tangkurak si Joli teh ngabela si Siti dan menjelaskan kepada si Maryam bahwa Maryam, kamu teh asli ya jadi orang teh tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Si Siti teh udah ngebantuin kamu, udah mengangkat kamu di dalam artikel itu buat ngebersihin nama kamu, tapi kamu teh malah kayak begitu ke si Siti. Angger we tangkurak si Maryam teh lain sadar, malah dia teh terus nyarocos dan ngecaprak kemana nyarekanan si Joli, sampai pada akhirnya dia pun menantang si Joli untuk mendatangi pesta pembukaan di kampus dan membuktikan bahwa apa yang telah dibuat oleh si Siti di artikelnya adalah salah dan hanya dirinya sajalah yang benar. Emang gobloy si Maryam teh ya. Singkat cerita, peting pun poek dan bener wae pada malam itu terlihat tangkurak si Maryam teh mengajak si Joli untuk mendatangi pesta itu. Padahal tangkurak si Joli teh melarang si Maryam untuk datang ke pesta itu karena ya takut si Maryam teh digibahin gitu sama teman-temannya yang ada di sana. Tetapi ya emang tangkurak si Maryamnya aja nih yang gobloy gitu, bandel manehna teh ya. Pada awalnya tangkurak si Maryam teh terlihat santuy dan ya sok-sok kenal gitu, terus SKSD gitu sama teman-temannya yang di sana. Tiba-tiba di saat dia mendekati teman-teman prianya, tangkurak si Maryam teh malah ditawar sama mereka untuk menemani mereka semua. Pada saat itulah si Maryam baru menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Joli adalah benar. Asli aing kira setelah kejadian itu si Maryam teh akan menyesal, minimal gitu dia teh dapat hidayah terus berhenti gitu untuk main film Parno lagi. Ternyata emang dasar tangkurak si Maryam ini orangnya marugul, kekeh, bandel gitu ya. Ya dia mah tetap aja gitu meneruskan menjadi artis Parno. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian terlihat tangkurak si Maryam pun sedang menggarap film barunya, dan pada film itu dia teh disandingkan atau dipasangkan dengan laki-laki yang sudah agak kolot. Pada saat itu si Maryam pun protes kepada produsernya dengan mengatakan, "Ai bapak teh kumaha? Saya teh ngapain gitu dipasangin sama orang tuir kayak begono?" Jadi nih ya para citizen, kalian teh kudu nyaho ya. Jadi si Maryam teh dipasangin sama aki-aki yang sudah berumur 50 tahun. Tentu saja pada saat itu protesnya si Maryam teh malah ditertawakan oleh sang produser dan mengatakan bahwa Maryam, ari kamu teh kan saya bosnya, ngapain kamu yang ngatur? Kalau kamu masih pengen kerja sama saya, ikuti aturannya dan turutin apa yang saya perintahkan. Pada saat itu tangkurak si Maryam pun tidak bisa ngemeng apa-apa, sampai pada akhirnya ya dia pun harus melakukan hal tersebut dengan aki-aki itu.
Jadi pada saat itu teh Tengkorak si Maryam bukannya sadar insaf gitu ya, tetapi dia justru malah semakin menjadi-jadi dengan terus-menerus membuat film baru. Ada yang bersama cewek, ada yang sama aki-aki, ada yang sama cowok cewek, ada yang cowok-cowok bertiga gitu ya. Pokoknya mah engke lieur nempona. Singkat cerita, tiba-tiba saja di sela-sela syutingnya Tengkorak si Maryam teh di WhatsApp oleh ibunya, dan di sana ibunya mengatakan bahwa dirinya sedang berada di kampus dan ingin bertemu dengan Maryam. Pada saat itu Tengkorak si Maryam pun sudah feeling dan merasa bahwa ibunya pasti sudah mengetahui sesuatu, dan pada akhirnya Maryam pun menceritakan hal yang sebenarnya kepada ibunya bahwa selama ini dia tidak berjualan genjer melainkan dia berjualan sorabi atau bermain film Dewa Crit dalam film Parno. Tentu saja pada saat itu mamanya si Maryam teh sangat ruas dan mengatakan kepada si Maryam, "Maryam, ari kamu teh nanaonan? Kamu teh mikir apa, Maryam, sampai terjun ke film kayak begitu?" Lagi-lagi Tengkorak si Maryam teh menjelaskan kepada ibunya alasan kenapa dirinya sampai terjun ke pekerjaan itu adalah karena dia mengetahui bapak dan emaknya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat ketika si Maryam akan pindahan asrama, dia pun bertemu dengan seorang wanita, dan di sana dia pun dibulai oleh wanita itu dengan sebutan, "Ih dasar peluncur." Pada saat itu Tengkorak si Maryam teh tanpa banyak bacot dia langsung melabrak wanita itu dan mengatakan, "Ari kamu teh tadi ngomong naon, hah?" Yang kemudian si wanita teh menjawab bahwa, "Ih enggak, aing mah tidak ngomong apa-apa, maneh wae yang salah denger." Pada saat itu si Maryam teh langsung nyarocos dan mengatakan, "Biarin aja gue peluncur, yang penting kan gue udah bisa nyari duit sendiri, nggak nyusahin orang tua, dan gue juga bisa membayar sekolah gue sendiri." Pada saat itu si wanita teh tidak bisa ngemeng apa-apa. Pada saat itu sang petugas sekolah pun membela Maryam dan mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Maryam adalah hal yang benar. Nah, jadi buat kalian para bocil, kalau kalian itu dibulai oleh teman-teman kalian, jangan ragu untuk melawan. Singkat cerita deui, beberapa bulan kemudian terlihat Tengkorak si Maryam pun viral di negaranya. Dia pun mendapatkan banyak sekali undangan, mulai dari diundang oleh berita, diundang oleh talk show, dan diundang oleh para YouTuber untuk menjadi narasumber. Tetapi yang membagongkannya adalah pada saat itu Tengkorak si Maryam teh mengatakan kepada seluruh media bahwasanya dia tidak mendapatkan dukungan dari siapapun. Tentu saja hal itu membuat si Joli dan pimpinan perlindungan perempuan yang ada di kampus tersebut merasa tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh si Maryam, karena selama ini mereka berdua telah mendukung Maryam sepenuhnya. Beberapa bulan kemudian terlihat Tengkorak si Maryam pun pulang ke rumahnya, dan ya mau tidak mau orang tuanya teh tetap harus menerima si Maryam karena walau bagaimanapun dia tetaplah anaknya. Aing kira pada saat itu Tengkorak si Maryam teh bakalan stop dari pekerjaannya, tetapi justru beberapa hari kemudian terlihat Tengkorak si Maryam teh mengadakan acara meet and greet bersama seluruh para fansnya, yang tentu saja fansnya itu seluruhnya laki-laki. Dan yang lebih balegugnya lagi adalah dengan bangganya Tengkorak si Maryam teh mengatakan kepada produsernya bahwa ketika dia mengadakan acara meet and greet bersama para fansnya, di sana fansnya menyebut dan memanggil Maryam dengan sebutan diva. Sepertinya Tengkorak si Maryam ini teh lagi cosplay mau jadi Maria Ozawa versi barat. Dan bener wae, di bulan berikutnya Tengkorak si Maryam pun berhasil menyabet piala nomor wahid, di mana dia dinobatkan sebagai artis pendatang baru dalam film Parno terngetop dan terpopuler. Tak lama kemudian setelah Tengkorak si Maryam ini berhasil menyabet piala nomor wahid, dia pun langsung dihampiri oleh Besti, lawan mainnya dalam film Parno itu, dan dia mengatakan bahwa pada saat ini mereka sudah tidak lagi berteman karena Tengkorak si Maryam telah menyalip dirinya sebagai pemenang. Mulai detik itulah para awewe yang ada di industri film Parno itu, yang satu manajemen dan satu label dengan Maryam, mereka semua kompak menjauhi Maryam. Pada saat itulah Tengkorak si Maryam teh baru menyadari dan mendapatkan hidayah bahwa orang yang benar-benar menerimanya dengan baik hanyalah sahabatnya sendiri, yaitu si Joli dan teman-teman di kampusnya. Karena ternyata yang membuat Tengkorak si Maryam ini betah bekerja di film Parno itu adalah karena dirinya merasa dihakimi, merasa dijauhi oleh teman-teman di kampusnya, dan dia merasa diterima oleh teman-teman yang ada di film Parno itu. Tetapi ternyata tidak seindah itu, Pulgosok. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Tengkorak si Maryam teh akan check out dari hotel tempatnya syuting, dan tanpa disengaja di tempat resepsionis dia pun bertemu dengan seorang ibu muda, dan ternyata si ibu muda itu terus memperhatikan jaket yang digunakan oleh Maryam yang bertuliskan Duke.
Yang kemudian si ibu pun terlihat sangat mengagumi Maryam dan mengatakan bahwa sekolah tersebut sangatlah terkenal, sangat bagus, dan hanya orang-orang pintar sajalah yang akan berhasil masuk ke sekolahan tersebut. Tanpa ragu si ibu itu pun mengatakan kepada Maryam bahwa orang tua kamu pasti sangat bangga padamu. Padahal tanpa dia ketahui bahwa orang yang ada di hadapannya adalah seorang bintang film porno. Pada detik itulah tangkuraksi Maryam teh ngerasa tertampar oleh apa yang dikatakan oleh ibu muda tersebut, sampai pada akhirnya dia pun menyesali dan kaduhung dengan apa yang telah dia lakukan. Tangkuraksi Maryam teh baru menyadari bahwa tujuannya sekolah adalah seharusnya untuk membanggakan orang tua, tetapi justru dia malah mempermalukan orang tua. Tak lama kemudian terlihat tangkuraksi Maryam teh kembali ke asrama kampusnya dan dia pun langsung menemui Joli. Di sana dia pun meminta maaf kepada Joli dan mengatakan bahwa Joli adalah teman dan sahabat terbaiknya, dan dia pun mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan oleh si Joli. Beberapa bulan kemudian terlihat tangkuraksi Maryam teh sedang mengadakan orasi di hadapan beberapa mahasiswa Duke, dan di sana dia membahas tentang sebuah kebebasan. Tak lama kemudian terlihat tangkuraksi Siti pun datang nyamperkeun si Maryam, dan pada saat itu ternyata tangkuraksi Maryam ini teh sudah lulus dari kampus Duke. Karena tangkuraksi Siti ini menanyakan kepada si Maryam, "Maryam, setelah ini kamu teh mau ngapain? Apakah masih mau jadi bintang film porno atau mau ngapain?" Coba menurut kalian teh tangkuraksi Maryam ini akan ngapain setelah lulus? Dan ternyata tangkuraksi Maryam ini mengatakan kepada si Siti bahwa dirinya akan terjun ke dunia politik. Pada saat itu tangkuraksi Siti mengatakan kepada si Maryam bahwa, "Maryam, jejak digital kamu sebagai pemain bintang film porno itu teh tidak akan pernah bisa dihapus dan akan selalu ditonton oleh masyarakat, dan masyarakat akan mengenal kamu sebagai bintang film porno." Tetapi dengan santuinya tangkuraksi Maryam teh mengatakan bahwa, yang bilang kayak gitu juga yang nonton video saya. Film pun gesan. Nah Siti, dari film ini teh kita bisa belajar bahwa hati-hati kalau ngabacot, karena kita teh nggak pernah tahu omongan kita yang mana yang akan dijadikan doa dan akan dikabulkan. Dan satu lagi, jangan pernah kalian teh punya cita-cita atau cosplay untuk menjadi Miyabi atau menjadi Maria Ozawa, level atau tipe manapun ya. Ya sudahlah, terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel Mimin. Mimin ucapkan terima kasih. Bye-bye.